Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliku wal khatimi lima syabaku nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kemarin Aki ikutan halal bihalal di Kabupaten Subang. Di antaranya adalah kawan kita Pak Ucok NIP 38 yang malang melintang dan terakhir di Sekretaris Dewan. Beliau berminat untuk mencalonkan menjadi kepala daerah. Ya, semualah mudah-mudahan kita doakan berhasil dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aki ada komentar atau pertanyaan dari salah seorang, tidak usah disebut namanya, yaitu, Ki, jangan hanya mendongeng dan celoteh sajalah. Tapi yang penting itu bagaimana kenyataan programnya. Begitu. Aki harus terjun, ini gimana? Gitu. Tidak terlalu penting celotehnya, tapi aplikasinya. Oh, alhamdulillah, bagus sekali pertanyaan itu. Begini, kalau Aki harus kembali ke praktisi secara formal, itu satu hal yang tidak mungkin, karena Aki tidak akan diangkat lagi jadi pegawai BKKBN. Kan sudah 13 tahun kan, pensiunnya juga, usianya juga kan sudah 37, tapi sudah di Bali. Namun Aki tetap akan membantu program ini dan tanpa pamrih. Tidak ada, kadang-kadang tidak ada yang menyuruh ya, kecuali yang meminta adalah Direktorat Lini Lapangan BKKBN Pusat, yaitu tentang celoteh. Kenapa ini harus celoteh? Sejarahnya begini. Jadi Aki itu punya grup WA Kabupaten Subang para Juken, tapi disatukan dengan yang masih dinas. Nah, rame di WA itu. Salah satunya adalah dongeng-dongeng kenangan Aki selama 6 tahun lah di Subang, yaitu 7984 akhir, yaitu tentang cerita-cerita operasional. Kemudian almarhum Pak Karsin minta Aki supaya dikembangkan pengalamannya di tempat lain, bukan hanya di Subang saja. Kalau di Subang mungkin mereka juga tahu sebagian, ada juga yang tidak tahu. Dari situ terus berkembang kemana-mana, akhirnya Aki membuat celoteh. Sekali lagi tanpa pamrih, tidak ada yang nyuruh. Nah, yang dikirim oleh Aki itu adalah orang yang sudah kontak dengan Aki, jadi butuh atau tidak butuh. Tapi tidak hanya sekedar dongeng itu saja, kemudian Aki juga memberikan masukan-masukan kepada proses yang sekarang. Aki berani taruhan lah ya. Terus terang Aki berani taruhan. Apa yang dilakukan sekarang itu tidak jauh bedanya dengan yang dulu. Soal teknis sedikit-sedikit. Bahkan kalau mau Aki cerita, banyak yang hilang. Banyak yang hilang ya. Makanya yang ditanyakan itu bagaimana pengalaman-pengalaman Aki. Mungkin yang baiknya juga, yang jeleknya tentu saja ya. Di antaranya bagaimana membina institusi sampai tahun 74 itu masih awal-awal program, bahwa pos KB desa yang dibina oleh Aki itu menjadi juara nasional. Nah, ini bagaimana langkah-langkah seperti ini. Yang kedua juga bagaimana MMD, Musyawarah Masyarakat Desa yang terkenal dari Jawa Barat, Aki salah satu pelaksana di antaranya. Begitu. Terus kemudian kesininya dan lain sebagainya di beberapa kabupaten. Di Subang, Aki itu adalah
pernah bekerja sama dengan kawan-kawan dari Subang itu tentang COP, Crash Operational Program, dan satu lagi adalah ayudisasi menjadi juara nasional. Nah, ini yang ditanyakan langkah-langkahnya. Bahkan sekarang juga kawan-kawan, karena mungkin karena zamannya berbeda, karena situasinya berbeda, itu tidak bisa dilaksanakan. Lamun aki sombong memberhenti udah lah. Mohon maaf lahir batin, ini cerita ya. Jadi kalau aki harus terus apalagi GPKPS, Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Alhamdulillah di Tangerang aki juara umum tingkat nasional. Berbagai upaya Permata Sanda dan lain sebagainya di Ciamis juga aki pernah melaksanakan, makanya diberikan ilmu-ilmu itu. Tapi kalau aki harus jadi pejuang lagi ya harus masuk. Tapi sekarang juga tidak berhenti sampai di situ, ya tidak berhenti sampai di situ. Aki tetap kalau ada kesempatan membantu, terutama menjelaskan kepada orang-orang luar, ya. Yang pertama aki sekarang yang sangat agak sedikit nyesal dalam hati adalah isu 2 anak. Ya, itu tawaran tertinggi. Kalaupun nanti mereka punya 3 anak, punya 4 anak, nggak masalah. Tapi kan kalau penawaran itu di dagang itu harga tertinggi. Berapa ini panci harganya 100.000, padahal harganya 60. Jadi kalau nanti ditawar 60 itu dikasihkan begitu. Jadi 2 anak itu tertinggi. Kalaupun 3 atau 4 anak nggak masalah. Di kita itu bukan hukum gitu. Tapi anjuran. Jadi hal-hal yang seperti itu, GPKPS, bagaimana menciptakan lagu-lagu dan lain sebagainya, ini hanyalah memberikan wawasan. Jadi begitu ya. Jadi kalau tidak perlu dengan celoteh aki, tidak perlu dengan cerita aki, ini kan yang ngomongnya juga cuma 1 orang begitu ya. Silakan delete saja, silakan jangan ikuti saja begitu. Toh aki juga kepada orang itu tuh karena dia nanya pertama dan aki juga sampai sekarang tidak kenal. Ya, jadi ini yang bukan, dan setiap yang dikirim itu kurang lebih dari 300 WA setiap malam ini ya barang 50 sampai 100 ada yang komentar. Terima kasih, mendoakan, bertanya kembali dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi jangan dipaksa hati untuk berhenti. Jangan, tidak ada hak Anda memaksa kami berhenti ya untuk itu. Nah, banyak lagi yang ditanyakan tentang langkah-langkah bagaimana menghasilkan 2.000 orang TPD tahun 2010. Ya, dengan gubernur adalah dari partai PKS. Itu tidak mudah ya. Bagaimana dalam sejarah ada bantuan pemerintah provinsi mobil yang banyak begitu. Nah, yang gitu-gitu itu sudah dilakukan. Khusus untuk isbat nikah, aki itu di Ciamis sampai 100 orang dikawinkan, ada yang sudah 90 tahun umurnya, dikawinkan di Pemda, disaksikan oleh Bupati, Forkopimda, Sekda, MUI dan lain sebagainya, dan dikelilingkan pakai apa? Pakai hadroh. Kemudian pakai apa lagi? Pakai delman, 1 delman 1 pasang, keliling seluruh di Ciamis. Itu sudah dilaksanakan oleh aki. Kalau sekarang harus akan melaksanakan apalagi 1 desa di mana ya nggak paham aturan ya seperti itu. Jadi sekali lagi kita itu akan memberikan isu-isu. Tapi kalau perlu ternyata hakim menjawab stunting 32% di Jawa Barat katanya dari anak 4 ke atas. Nah, itu pemikiran buat kita semua. Dan aki itu selalu menjawab apa yang mereka sindirkan kepada kita. Apa Ki sebetulnya pembangunan keluarga yang menurut versi BKKBN? Aki menjawab itu. Berani bertaruh. Tapi kalau aki harus menjadi pegawai lagi, rasanya ya siap. Aki juga masih siap ya. Ya baru 37 kan umurnya juga dibalik. Ya mudah-mudahan nanti aki bisa berkontribusi apa saja yang
bisa kita berikan sekecil apapun. Karena kemarin-kemarin di pusat juga Juken oleh Pak Pristi Waluyo kerjasama dengan BKKBN akan dijadikan PSL, pembina senior lapangan. Nah, kita juga berikan masukan-masukan. Jadi sekali lagi, kalau memang ini tidak ada manfaatnya, silahkan. Tapi Aki baru satu orang yang komentar itu. Yang 1.000 orang, 10.000 orang yang mendengar Aki malah mendukung. Jadi Aki tidak akan berhenti soal itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang bertanya juga belum begitu paham. Apa sih program KB yang sebetulnya? Aki kemarin mohon maaf ya, ada 3 isu yang Aki angkat waktu Aki radalgram di Kota Bandung. Yang pertama adalah isu 2 anak yang sekarang sudah hampir pudar. Yang kedua isu pimpinan yang tidak menjadi penanggung jawab program, tapi malah merasa dia itu pendukung. Ya, itu isu-isu. Yang ketiga bagaimana peranan kita di desa. Peranan kita di desa supaya tidak menurun performa kita. Itu dari Aki. Sekali lagi bahwa celoteh Aki ini adalah support ya. Dan Anda tidak membayar. Dan semua tidak ya. Tidak. Kalau ada yang permintaan dan lain sebagainya. Baik itu ilmu kependudukan ataupun apa. Karena memang Aki juga merasa disekolahkan oleh BKKBN. Pergi ke Bangkok sekolah untuk KIE. Pergi ke Amerika Aki disekolahkan. Rumah dan sekarang di atas 5. Di atas 5 juta setiap bulan Aki digaji pensiun karena Aki bekerja di BKKBN. Iya mah hitung mulang tarima lah begitu. Katampi nuhun henteu sawios. Itu saja dulu ya dari Aki obrolan malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita bahwa kita akan selalu berjuang sesuai dengan kemampuan dan porsi tupoksi masing-masing. Mudah-mudahan Aki yang sudah di luar pemerintahan masih tetap berkarya. Banyak teman-teman Aki karena katanya narasumber yang berasal dari awal tahun 70-an masih ada. 1-2 mungkin teman Aki masih ada. Tapi ya karena kesibukannya dan lain sebagainya sudah tidak sempat lagi menulis, sudah tidak sempat lagi mendongeng gitu. Aki pernah dikeluarkan dari Hikapindo itu. Aki mendongeng dimasukkan oleh Ibu Tuisu. Ini merasa terganggu, dikeluarkan. Padahal mungkin karena kawan-kawan yang di sana itu ya nggak tahu tujuannya kemana begitu. Ini sudah liku-liku, sudah panjang ya. 4 tahun lebih Aki mendongeng ya. Ya pre-pre lah dikit. Mudah-mudahan Aki diberi kesehatan dan kita semua diberi kesehatan, diberi barokah dan tetap program KB khususnya atau Bangga Kencana sekarang namanya digelar semakin gebiar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana makin berkibar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.